Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes semua? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini Mendes sudah siap kembali menghibur kalian ya dengan tebaran-tebaran kartu tarot ya. Apa yang akan Mendes angkat kali ini judulnya? Siapa yang sering mimpiin kamu? Nah, di sini nih. Siapa yang sering mimpiin kamu? Oke. Mendes seperti biasa sudah shuffle menjadi 3 file ya. Kalian bisa pilih salah satu atau salah 2 atau salah 3 ya. Di sini ya. Pandangi ya kartu-kartunya, pandangin. Kalian klik yang mana ya. Caranya bagaimana? Fokuskan pikiranmu, hatimu ya, dan gunakan intuisi hati kamu ya, karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Dan bayangkan orang yang kamu harapkan untuk mimpiin kamu ya. Jangan lupa tetap berdoa, oke? Mendes hitung dari sekarang 5 detik saja, tidak boleh lama-lama. Kalau kalian kekurangan waktu untuk memilih ya, bisa video ini kalian pause, kemudian kalian play kemudian ya. Jangan ditinggal pergi ya. Oke, silakan dipilih 5 detik saja ya. Siapa yang sering mimpiin kamu? Oke, silakan dipilih. Ya, kalian sudah milih semua? Oke, sekarang Mendes akan mulai untuk menebar kartu yang pertama. Pilihan kartu pertama, ada apa di pilihan kartu yang pertama ya? Pilihan kartu kedua kita suruh minggir dulu. Kita mulai dari pilihan kartu yang pertama yang diwakilin oleh si merah ya, si merah. Oke, si merah aku taruh di sini dulu saja. Oke, sekarang Mendes akan mulai coba untuk membongkar ya ada apa gitu ya. Kita mau mulai ulik ya. Siapa yang sering mimpiin kamu? Oke. Di sini tidak ada bottom of the decks. Kita langsung pada sasaran ya. Oke. Di sini ada 10 of Wands, ada the Emperor. Kemudian ada 5 of Wands dan ada the Lover. Ya. Kemudian klarifikasinya. Ya. Ada Temperance. Kemudian ada 6 of Cup. Kemudian ada Queen of Cup dan ada 7 of Swords. Oke. Aku rapikan dulu. Oke, udah rapi, kita mulai yuk. Kita mulai ulik ya. Dari perasaan dia ya. Dari si dia, siapa si dia ini ya? Perasaan si dia. Kenapa dia suka mimpiin kamu, sering mimpiin kamu ya. Di sini ada 10 of Wands ya. Dan ada the Emperor, ada 5 of Wands dan ada the Lover. Selama ini dia memendam rasa ya, memendam rasa yang sangat berat karena pengkhianatan ya, karena pengkhianatan yang telah dilakukan oleh pasangannya ya. Karena apa ya? Di sini the Emperor ini di sini menguasai karena dia merasa sebagai seseorang yang menjadikan hubungan ini adalah sesuatu yang lebih tinggi dari segalanya ya. The Emperor sendiri ini diwakilkan oleh, jadi begini, dia itu merasa sebagai seorang pemimpin ya, karena di hubungan ini dia yang merasa otoritas ya, yang merasa sebagai seorang yang memiliki bisa mengatur hubungan ini. Makanya setiap kali ada pertengkaran hubungan ini ya, akhirnya terjadilah pengkhianatan ya. Pengkhianatan ini sangat membawa dampak yang buruk buat dia. Pertengkaran pun terjadi ya, karena
dia membutuhkan suatu kejujuran ya, membutuhkan suatu keterbukaan ya, yang dimana harus diliputi dengan rasa kasih sayang. Si dia ini ada rasa cinta. Awalnya kalian ada rasa cinta, tapi terjadilah pertengkaran terus, terjadi pengkhianatan terus, yang akhirnya apa? Dia suka terbawa oleh mimpinya. Dia itu sangat menyayangi kalian ya. Tetapi karena sesuatu pengkhianatan, tahu dia yang melakukan, tahu kamu yang melakukan ya. Karena dia sudah nggak sanggup ya, atau kamu yang nggak sanggup untuk si maskulin ini ya, si dia yang melakukan suatu kayak merasa berkuasa gitu ya, merasa memiliki kamu seutuhnya karena atas dasar cinta itu dia agung-agungkan ya, sehingga dia merasa kekuatan atau kekuasaan dia untuk hubungan ini benar-benar menguasai, sehingga terjadilah pertengkaran dan terciptalah pengkhianatan. Padahal awalnya kalian berdua ini saling asih, saling asah, dan saling sayang. Tapi karena salah satu di antara kalian tahu, dia tahu kamu sangat mengatur ya, dia sebagai controlling gitu ya, yang selalu ngontrol. Kalau dia ya kamu merasa dikontrol oleh dia kalau kamu yang ngontrol ya dia merasa dikontrol oleh kamu, sehingga dalam hidupnya itu terjadi kecamuk ya, terjadi kecamuk di hatinya itu, hingga memudarkan cinta itu menjadi suatu pertengkaran ya. Kenapa dia sering mimpiin kamu ya? Ini siapa dia? Ini bisa mantan kamu ini. Mantan kamu atau orang yang memang sudah bersatu sama kamu, tetapi di sini terjeda karena pertengkaran. Padahal kalian saling mencintai ya, tapi terjadi pengkhianatan. Siapa yang mengkhianati, kamu atau dia? Kemudian ia ingin sekali terjadi penyembuhan ya, berbagi kasih seperti yang dulu lagi ya, saling membagi kasih seperti kemarin, jangan sampai terjadi lagi. Dan dia masih sangat sayang kalian gitu. Buat kalau dia yang maskulin ya, kalau kalian yang feminim atau sebaliknya, dia sangat sayang, masih sayang bahkan. Maka dia berharap di sini terjadilah sesuatu kebenaran itu terbuka, apa yang menjadikan kalian itu berkhianat ya, yang selama ini cuman terjadi pertengkaran yang tiada pernah ada ujung pangkalnya. Dasarnya saling cinta sih, saling sayang, tapi kenapa? Mungkin kali didasarin cemburu ya. Kalian cemburu, atau kalian yang memang benar-benar ingin mengontrol pasangan kamu, ya udah terjadilah pertengkaran tiap hari dan saling tidak mampu, entah kamu entah dia melakukan pengkhianatan, sehingga dia merasa ada dikhianatin gitu ya. Tentunya kamu kalau yang dia yang berkhianat, berarti kamu yang merasa dikhianatin, padahal kamu sangat sayang sama dia. Tapi di sini kita yang dipertanyakan, siapa yang sering mimpiin kamu ya? Tentunya si dia, bisa maskulin, bisa feminim. Dia sejatinya sangat sayang sama kamu ya, tapi terjadi ini ya, karena seperti ini ya, akhirnya terjadi pengkhianatan. Di sini apa yang dia inginkan adalah penyembuhan, untuk bersama kembali ya, untuk bersama kembali dengan menjalin hubungan kembali tanpa kembali menoleh ke masa lalu yang telah terjadi di antara kalian. Karena dia benar-benar ingin bersatu kembali ya. Dia sering terbawa mimpi dia ya. Ini seseorang pria, kalau di sana pria ya, ini seseorang pria yang sangat berkuasa, dia sangat menguasai hati kamu, dan dia ingin menjadi sesuatu yang benar-benar dia itu kamu milikmu gitu, atau cinta kamu, sayang kamu tuh hanya buat dia gitu. Tetapi justru cara dia mencintai kamu itu yang membuat mungkin kamu ini yang berkhianat ya, karena kamu gak mampu menahan sikap dia, menahan kelakuan dia terhadap kamu yang selalu ingin memiliki kamu seutuhnya dengan cara mengekang apapun yang kamu lakukan ya. Jadi semua harus ngikutin kata-kata dia gitu, harus ada batas-batasan yang dia bikin untuk langkah kamu ke hal yang lain ya. Jadi harus fokus ke dia terus, dan terjadilah pertengkaran. Kamu nggak mampu lagi, karena di sini udah nggak mampu lagi.
ya kan, walaupun kamu berdua saling mencintai. Yang diharapkan sekarang sama dia itu ya, dia seorang mimpi, membayangkan kembali sama kamu, membayangkan bahagia berbagi kasih seperti kemarin-kemarin ya. Itu yang ada di harapan dia saat ini, makanya dia suka terbayang sampai ke bawah mimpi gitu loh, sampai dia kadang-kadang mungkin nggak bisa tidur ya, karena memang di sini itu sebetulnya kemarinnya itu benar-benar saling menyayangi ya, karena sifat dan karakter si maskulin atau si feminim yang pasangan kamu ini ya, yang membuat kamu begitu jenuh sekali ya. Tapi ini bisa vice versa, bisa kamu yang melakukannya pengkhianatan, tapi justru kan kamu yang bertanya ya, dia yang mimpiin kamu, orang yang kamu khianatin yang mimpiin kamu ya, atau sebaliknya ya, dia mimpiin kamu karena dia berkhianat, dia merasa bersalah gitu ya. Semua udah terjadi, ini semua udah terjadi. Jadi tinggal kalian mau nggak untuk menjadi bersama dia kembali gitu ya. Dia ingin dia kembali sama kamu ya, ingin seperti kemarin-kemarin, saling berbagi kasih sayang, saling melengkapi gitu ya, saling menyemangatin ya. Dia nggak bisa, benar-benar belum bisa move on karena dia selalu menoleh ke belakang setelah berpisah dengan kamu ya. Jadi dia inginnya bersama kamu. Gini aja, nanti kalau misalkan ini dia yang suka ngontrol gitu, bilang aja kalau kamu memang juga masih sayang sama dia, bilang aja kalau mau balikan ya jangan seperti kemarin ya, jadi berubah menjadi lebih baik. Kita ini masih punya hak masing-masing untuk melakukan hal-hal yang lain di luar hubungan ini gitu. Jadi yang penting kita kan saling percaya gitu aja. Ini ada kontrol ini, jadinya terjadi pertengkaran setiap saat kalian bertemu. Setiap kali ada masa kecil pun terjadi pertengkaran. Karena apa? Mungkin dia sangat cemburuan gitu ya, terus jangan obsesi banget gitu ya, protektif gitu. Jadi membuat kamu tuh kayak seperti dikekang aja gitu, seperti dihantui rasa harus ngikutin peraturan dia gitu. Tapi kalau kamu di sini tidak ingin berbalikan lagi, nggak mau ya, seperti yang diklarifikasikan di sini ya, tinggal bilang aja nggak mau gitu ya. Ngelihatnya aja juga enak kali ya, punya pacar diatur-atur, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, harus ngikutin jejak dia. Tapi sedangkan dia sendiri sebagai seorang the emperor itu, dia punya kekuasaan untuk bebas melakukan apapun, sedang kamu diatur gitu, harus ngikutin dia. Kenal sama yang lain nggak boleh, harus sama dia saja ya. Tapi saat ini kenapa dia suka mimpiin kamu? Karena dia udah nggak mau lagi pisah dari kalian ya, karena dia memang sebenarnya sejatinya sayang banget sama kalian dan dia nyaman banget sama kamu. Cuman cara dia itu aja yang salah ya. Kalian saling mencintai di sini. Bahkan dia sendiri, si dia ini yang mimpiin kamu ini, sampai nggak bisa ngelupain peristiwa-peristiwa yang telah pernah kalian lewati gitu. Setelah pengkhianatan ini, kamu yang berkhianat di sini kayaknya ya. Menurut gambar ini adalah pasangan kamu yang mungkin masih jeda, atau yang mungkin udah nggak ada status lagi, udah putus gitu ya, udah memang benar-benar putus, tapi dia masih berharap sama kamu untuk kembali seperti kemarin gitu. Oke. Aku ambil ini Gulbex-nya, kita tanya ya. Misalkan dia yang mimpiin kamu itu ngejak kembalian, bagaimana? Dia ingin kembali sekali sama kamu. Ya, tapi tentunya buat kamu takut nanti terjadi pertengkaran dan terulang-ulang terus ya kan. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada kesempatan bertemu sama dia, atau kembali kalian berkomunikasi, karena ini sedang jeda atau malah justru udah putus. Nanti kalau dia ngajak lagi kan ya, kasih syarat aja. Syaratnya apa? Ya kalau mau balikan, kamu harus tidak boleh seperti itu gitu. Tidak boleh kontrol hidup aku gitu. Ya kan? Oke. Aku kocok Gulbex-nya.
Wow, langsung bertebaran. 1, 2, 3. Kali ini Mendes belum pasang henna lagi ya, karena agak sesuatu yang membuat Mendes nggak mau bikin pakai henna dulu. Satu lagi ya, itu tadi jatuh bonus kok. Oh, malah 2. Oke lah, dibaca semua ya. Artinya kalian dapat saran lebih banyak. Oke. Aku mulai dari pesan cinta yang pertama. Di sini ada single parent. Oh, kalian apakah berdealing dengan single parent? Kalian berdealing dengan single parent? Pantas kalau kalian berdealing dengan single parent. Ya, biasanya orang yang sudah single parent itu takut sekali kehilangan ya gitu. Makanya kalian benar-benar diatur gitu. Benar-benar harus ngikutin langkah-langkah dia ya. Karena apa? Dia takut kehilangan dan takut terulang ke masa-masa yang lalu ya. Karena apa, yang masa lalu itu begitu pahit mungkin bagi dia. Jadi takut kehilangan kamu gitu. Jadi takut kehilangan kamu ya. Kalian berdealing dengan Sagittarius ya, dengan Gemini ya, dengan Gemini sama dengan Sagittarius, dan berdealing dengan elemen api, elemen tanah ya, dan elemen udara. Semua elemen masuk ke sini, tapi yang lebih kuat itu adalah Gemini dan Sagittarius ya. Kemudian aku buka pesan yang nomor 2 ya. Pohon yang rindang, ibaratnya kamu itu ibaratnya di mata dia itu kamu itu adalah sesuatu sebatang pohon yang sangat rindang, jadi membuat dia nyaman. Tapi kenapa dia jadi orang yang diktator gitu ya, nggak suka ya kita diperlakukan seperti itu ya. Walaupun dengan kekasih sendiri kita nggak akan pernah suka ya, mendingan kita pergi aja. Cinta kalian direstui oleh alam semesta, iya kan, benar, kalian ini saling mencintai. Cuman si dianya aja yang terlalu kontrol gitu ya, terlalu protektif ya, sangat ketakutan. Namanya juga single parent, gimana sih menemukan sesuatu yang dia memang benar-benar cocok ya, takut kehilangan lah. Kocok kartu. Oke, kita kocok kartu dulu ya. Mana kartu? Oke, aku ambil kartunya. Baiknya aku pakai kartu yang Rider Tarot aja apa yang ini? Oh ya udah, yang Black. Pakai kartu Black Speak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kocok kartu ya, perintahnya kocok kartu. Oke. Cuma pakai kartu remi, tapi udahlah pakai ini aja. Ya, semoga kalian berkenan. Langsung balik. Oh ya, dia ingin mengawalin semua ini dari awal. Jadi mungkin dia akan berubah ya. Dia akan mengawali semua hubungan yang serba dikontrol ini sama dia. Dia akan merubah sikapnya dan akan menjadikan perubahan baru untuk hubungan ini. Jadi mungkin dia akan menjadi orang yang benar-benar solid gitu, bukan benar-benar orang yang suka ngatur sama pacar gitu, bukan, tapi dia pengen jadi pasangan yang solid gitu. Ya udah, kalau sarannya kayak gitu, kalau kalian masih sayang ya udah lanjut aja sih, nggak apa-apa. Beri dia kesempatan ya. Percaya Allah itu sangat baik dan akan mengabulkan doamu ya. Kalau kamu memang masih sayang sama dia dan kamu berkehendak balikan sama dia kan di sini kan ada klarifikasinya kembali itu ya. Tadi ada perintah kocok ya. Dia akan
dia akan merubah menjadi lebih baik ya, tidak seperti kemarin gitu. Udah, kalau kalian masih sayang ya lanjutkan, kalau enggak ya udah terserah kalian. Baik, kalian janda ya, di sini ada janda, ada single parent, berarti kalau nggak dia yang duda ya kamu yang janda, kalau nggak kamu yang duda dia yang janda gitu ya. Atau memang duda sama janda ketemu, atau single ketemu, atau di sini memang ya udah suami istri gitu ya. Ini akan ada perubahan nanti di kedepannya ya. Tadi dia udah berjanji tidak akan melakukan hal seperti kemarin, seperti diktator gitu ya, yang benar-benar posesif, protektif sama kamu, yang bikin kamu sendiri enak kali ya. Oke ya, aku cocok untuk full colornya ya. Ada apa pesan alamnya ya? Oke. Ya, aku ambil 2 saja seperti biasanya, 2 ya. Bismillah. Ya, kalau dia mau berubah ya diterima aja sih, kalau kalian memang benar-benar masih mau memberi kesempatan buat dia. Tapi kalau enggak ya itu kan terserah kamu kan kalian yang punya rasa, kalian yang punya rasa dan punya tujuan ke dia. Kalau udah nggak mau ya bilang aja baik-baik, kasih tahu alasannya apa, biar jadi nggak terjadi pertanyaan di kemudian hari kalau dia tuh kamu nggak mau balikan karena apa. Jadi kamu harus kasih alasannya kenapa, karena kamu udah nggak nyaman, udah nggak ingin bersama apa gimana gitu ya kan. Bentar ya, agak susah nih. Satu lagi ya. Satu lagi untuk pesan alam ya, dari full color of ample punya Mendes Tarot tuh, banyak kan nih, liatin banyak banget kan, nggak bisa dong. Itu namanya bukan ngocok, tumpah. Ya, kenapa pesannya selalu banyak sih ini di file nomor 1? Mungkin kalian biar nggak ini aja deh, biar kalian nggak ini ya, nggak ngerasa masih bingung gitu, jadi dikasih saran yang banyak gitu ya. Thank you. Oke, aku buka ya. Jangan putus asa ya, jangan putus asa. Kalau mau diteruskan aja hubungan ini, dilanjut aja, karena dia juga akan merubah pikirannya untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak seperti yang kemarin perjalanan hubungannya kemarin, dia akan menjadi lebih solid ya. Jadi kalau kamu mau bersatu lagi, monggo silahkan bersatu, tapi kalau tidak kasih tahu aja alasannya ya. Belajar ikhlas untuk mengikhlaskan kejadian yang kemarin ya. Sekarang bina ini hubungan baru lagi. Kalau masih sama dia ya sama dia, kalau mau jalin hubungan baru dengan yang lain ya udah cari aja yang lain, kemudian kamu kasih alasan kepada orang masa lalu ini ya. Oke. Jadi gini ya, hubungan itu kan sebetulnya 2 pasang manusia yang dipertemukan, kemudian nanti bisa sampai ke jenjang yang serius, yaitu namanya dipersatukan dalam pernikahan. Tetapi kalau dari awalnya sudah saling seperti ini, walaupun kamu secinta apapun sama pasangan kamu, jangan pernah mengekang, lakukan yang terbaik buat dia, kasihlah kepercayaan ya. Jangan sampai dia melengseng itu, tapi bukan berarti kita ngontrol hidupnya. Itu yang bikin kita nyesek ya. Sebagai pasangan yang dikontrol itu nyesek gitulah. Jadi aku peringatkan atau kasih saran buat kamu yang menjalin hubungan, yang suka ngontrol pasangan, tolong dong berubah. Kasihan yang dikontrol, kasihan pasangan kamu. Ya, dia juga masih punya kebebasan, punya hak untuk tidak harus mengikuti kamu ya. Jadi nggak ada kata
iketan itu, maksudnya kalau udah menikah ya tahu batas-batas lah, yang penting kan tahu batas-batas atau aturan main orang menikah itu sampai di mana gitu ya, awas kesenggol. Sorry. Jadi tahu batas-batas orang menikah kan ada, itu nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Nanti kan dengan sendirinya akan jalan. Tapi kalau masih berhubungan kayak gini, misalkan pacaran kok sampai segitunya itu ya, sampai ngontrol, sampai ini terjadi pengkhianat karena memang benar-benar nggak tahan, dan justru orang yang benar-benar sering dikontrol itu karena kepingin sekali, penasaran, pengen melanggar, tahu nggak ya. Oke, pesan buat kamu seperti itu ya, berhati-hatilah, jangan suka ngontrol ya. Jangan suka mengekang pasangan, yang penting kasih aja kepercayaan sama pasanganmu gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Mendes ya. Terima kasih sekali. Salam persahabatan penuh kasih Allah dari Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Semoga kesuksesan selalu buat kamu, sahabat-sahabatku semua ya, sahabat-sahabat tercintaku. Oke. Terima kasih sekali. Jangan lupa komennya, likes-nya, subscribe-nya, dan share ke sahabat-sahabat kalian ya, bahwa ada channel baru ya, Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Oke, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru uploadan Mendes selanjutnya. Oke, terima kasih sekali. Bye, God bless you. Oke, masih bersama ya di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Yuk, kita akan melanjutkan untuk readingan kartu pilihan kedua ya, yang diwakili oleh Cimut warna biru ya. Oke, kita mulai bongkar, kita mulai ulik apa dan siapa orang yang sering mimpiin kamu ya. Oke, halo nomor 2, apa kabar? Tidak mengurangi dari penghormatanku kepada Allah Subhanahu wa taala ya, penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, penguasa tertinggi atas dunia dan seisinya, di mana kita meminta izinnya untuk membacakan readingan kartu sebagai fun ya, ataupun sebagai prediksi kita semua ya. Oke, kita mulai dari tumpukan kartu ini, kita buka satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mewakili perasaan dia ya, barisan pertama. Barisan yang kedua adalah mewakili klarifikasinya. Di sini ada 7 koin ya, 7 koin. Kemudian ada the wood ya. Kemudian ada 7 of cup, Kemudian ada king of pentacle. Untuk klarifikasinya ada 10 of pentacle, ada the emperor ya. Kemudian ada king of cup. Oke. Terakhir ada 10 of wands. Seperti kalau Mendes lihat ini sepertinya seperti hampir mirip pilihan file nomor 1 ya, sepertinya ya. Ya enggak? Sepertinya seperti itu ya, mirip-mirip gitu. Semoga saja tidak sama. Oke, di sini kita mulai bongkar, kita mulai ulik apa ya pesan dari tebaran kartu ini untuk mengetahui siapa yang sering mimpiin kamu ya. Jadi apa, siapa, karena apa dia memimpikan kamu ya. Kok sering gitu. Di sini ada 7 koin ya, diartikan bisa menunggu sesuatu ya, menunggu sesuatu yang akan datang ya, untuk kembali memulai fase baru ya, dimana dia di sini banyak pilihan cinta ya, pilihan cinta di sini terjadi pada si dia ya, yang memimpikan kamu ini. Dia suka mimpiin kamu, tetapi dia sendiri sebetulnya punya kepribadian atau banyak pilihan cinta gitu ya. Tetapi kenapa dia hanya memikirkan kamu ya? Kenapa? Nanti kita lihat di klarifikasinya ada apa ya. Ya,
si dia ini seperti menunggu sesuatu ya, menunggu sesuatu. Dari sesuatu yang dia tunggu itu dia belum terlihat karena dia lagi banyak merenung untuk memikirkan langkah baru ya. Setelah dia begitu bingung, banyak pilihan ya di situ ya. Dia banyak pilihan. Siapa sih dia itu yang memimpikan? Tentunya ini adalah pasangan kamu ya. Kalau bukan pasangan kamu, mungkin dia ada orang yang sudah lama ini ingin dekat dengan kamu ya. Karena apa? Si dia ini terlihat bahagia sekali gitu loh. Ini kan ada pilihan. Di antaranya kamu ada di situ karena kamu termasuk pilihan-pilihan dia juga. Tetapi apa? Dia yang ada di pikirannya itu hanya kamu karena dia ternyata dari banyak pilihan itu hanya kamu yang membuat dia bahagia. Ini adalah diartikan dengan bahagia ya. Ya, terus klarifikasinya kenapa dia harus nyimpen? Ya, dia karena menunggu seseorang yang bisa menunggu seseorang ya. Ini sama kan ya, sama yang di atas ya. Oh, dia ingin bahagia ya, ingin menunggu seseorang, ingin mendapatkan kebahagiaan ya, kebahagiaan hidup ya. Kalau yang menonton ini adalah maskulin, si dia itu menunggu kedatanganmu untuk bersama kamu ya. Karena apa? Dia tidak mau galau lagi. Jadi dia tidak mau galau lagi karena apa? Selama ini dia menanggung beban pikiran karena hubungan ini ya, karena mungkin kalian yang pasti ini bisa vice versa, tapi sepertinya kok menurut melihat Mendes kok ini kok dia yang di sana, bukan kamu yang nonton, bukan ya, tapi yang di sana itu loh. Dia itu merasa kebingungan, banyak pilihan baru, pilihan banyak, dan kamu tuh di antaranya. Dan kamu itu yang benar-benar menurut dia itu bisa membuat dia bahagia gitu loh. Nah, dia kamu membuat si dia itu benar-benar merasa bahagia ya. Jadi di sini dia merasa selama ini dia menunggu seseorang yang memang bisa membuat dia tenang, bisa membuat dia happy, bisa membuat dia menjadi dirinya sendiri ya, bisa memimpin dia gitu. Ini berarti yang menonton maskulin ya. Yang kamu tanya adalah feminim. Kalau yang menonton ini adalah feminim ya, kamu tuh di sini menurut dia itu adalah seseorang yang memang diharapkan untuk menemani hidupnya ya, karena kamu pun masuk di kategori pilihan ya. Kalau yang menonton feminim ya, masuk di kategori pilihan dia, dan kamu itu memang orang yang benar-benar dia pilih karena dia bersama kamu bahagia dan dia ingin menjalin hidup bahagia dengan kamu ya. Tentunya ada komitmen nanti suatu waktu. Ini kan ada pria wanita ya saling bahagia, ada seorang tua yang duduk di sini ditemani oleh anak kecil lagi megang anjing ya, pelindung gitu ya. Jadi di sini kalau yang menonton kalian feminim ya, dia itu benar-benar menganggap kamu sebagai seseorang yang bisa membahagiakan dia ya. Makanya dia suka mimpiin kamu ya. Bahkan dia susah tidur sepertinya dia, karena apa? Merasa terbebani oleh pikiran ini ya, pikiran memikirkan kamu ya. Kamu apakah ini ya, kamu itu tipe orangnya cuek-cuek bebek gitu sehingga dia harus mikirin kamu ya. Padahal kamu juga cinta, tapi kamu pura-pura aja, jadi membuat dia itu menunggu dan ingin kebingungan gitu ya. Tapi ya itu, dia kepingin bersama kamu. Selama ini dia galau karena sifat kamu mungkin yang teka-teki gitu ya. Ini senang apa enggak ya, ini mau benernya apa enggak ya, ini menurut dia gitu. Dia itu memikirkan kamu tuh sebenarnya sayang enggak sih sama dia, sebenarnya kamu tuh serius enggak sih sama dia gitu, karena dia ingin membangun keluarga yang bahagia ya, kebahagiaan keluarga ya, ingin berbahagia dengan kelimpahan harta ya bersama kamu ya, ingin menikmati hidup yang indah, yang berbahagia ya. Ini kan artinya kelimpahan harta ya. Jadi dia selama ini galau nungguin kamu yang nggak jelas gitu. Dan dia merasa terbebani hidupnya itu. Merasa terbebani, dia merasa kebingungan sendiri.
kamu ini bagaimana gitu loh. Dia bertanya sendiri pada dirinya sendiri, kamu tuh sebetulnya sayang sama aku enggak sih gitu. Nah aku tanya sama kamu yang nonton nih, kamu sayang enggak sama dia? Kalau sayang jangan dibikin bingung dia sampai mimpi setiap hari, mungkin dia setiap malam, setiap memejamkan mata itu yang ada cuman bayangan wajah kamu, bayanganmu sendiri, bayanganmu yang menggoda hatinya itu. Karena apa, dia sangat fokus berpikir sehingga terjadi beban hidupnya itu, beban hidupnya dia selama menunggu jawaban kamu, dia galau saat ini. Ya, jadi buat kamu yang memang sayang sama dia, ya jangan diginiin dong, kesian dia tuh. Dia sampai terbawa mimpi, dia ingin benar-benar kalau nggak bisa jadi gini nih, karena menunggu kamu yang nggak kasih benar-benar nggak membuat dia menunggu lama gitu ya, padahal kamu itu dimasuk di kategori di kategori pilihan dia itu, kamu tuh yang paling dipilih sama dia karena dia merasa bahagia sama kamu. Tetapi dia juga putus asa kadang-kadang kayaknya deh, karena beban pikiran dan beban hidupnya ini, dia pingin sekali mencari cinta yang lain selain kamu. Maka bagaimana coba kalau dia lari dari kamu, sedang kamu sendiri cinta misalkan gitu ya, bagaimana? Pasti ya, dia itu masih menunggumu di sini nih, jawabannya itu menunggu dari kamu sampai dia nggak bisa apa-apa, istilahnya tuh lemah ya. Yang ada di pikiran dia tuh kamu gitu. Karena apa? Dia ingin membuka fase baru bersama kamu ya. Kamu itu adalah orang yang terpilih bagi dia gitu loh. Ya, kamu itu memang orang yang benar-benar dia kagumin. Karena dia tuh benar-benar berharap sama kamu gitu ya. Ini yang ada di pikiran dia. Sehingga dia itu apa? Ibaratnya mau kerja itu lemes. Karena mikirin kamu. Semalam mimpi apa? Ketemu kamu. Tidur siang dia ketemu kamu. Ya, mimpinya tuh seperti itu. Bahkan ya duduk tidur pun dia mimpiin kamu. Apa enggak lebih itu kayak gitu ya. Maka buat kalian yang mengalami kesedihan seperti ini, yang mengalami peristiwa ini ya, ambillah tindakan ya. Kalau kamu memang enggak keberatan untuk bersama dia, ya bilang aja. Dia mungkin nggak bakal ngomong langsung sih sama kamu, tapi kan kamu tentu tahu sinyal-sinyalnya itu tahu. Ya kita kan bukan seperti anak yang masih umur 13 tahun gitu. Pasti yang punya pasangan tuh biasanya udah 17 tahun ke atas ya. Begitu ya. Apalagi kalau kita udah single parent atau janda atau duda atau kita pernah berpengalaman gitu. Tanpa dikasih tahu pun pasti tahu. Dia saat ini benar-benar galau dan amat-amat galau, sehingga benar-benar dia merasa berat sekali hidupnya. Gimana sih kalau kita sendiri gitu ya? Kita punya sayang sama seseorang ya, seseorang itu juga sayang sama kita, tapi dia itu seperti orang yang ngegantung kita gitu loh. Nggak ngomong sayang, cuman lewat dia tingkah lakunya aja ya. Kita chat jadi kita WA langsung dibalas, kita telepon langsung diangkat, tapi dia tuh nggak pernah bilang sayang. Tapi apa yang kita butuhkan dari dia itu pasti selalu ada gitu. Itu berarti kan sayang yang tidak dibuktikan. Nah, dia ini sekarang ini butuh pembuktian dari kamu, karena dia ingin mengambil langkah fase baru untuk hubungan kalian berdua gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian merasa mengalami peristiwa ini ya, kalian pasti peka dong. Ya enggak? Kesian dia, medis aja yang membaca tarot ini kesian melihat dia yang selalu mimpiin kamu ya. Lihatin saja nih, menunggu keputusan, menunggu sesuatu. Yeah. Seperti orang putus asa aja. Dia berharap bersama kamu bahagia ya, saling mengisi ya kan, jadi terjadi suatu keadilan di dalam hubungan. Jadi di sini memang benar-benar untuk menuju suatu kebahagiaan gitu ya, suatu kebahagiaan ya. Dia memang dia memang punya sifat seorang pemimpin ya. Dia juga punya seorang maskulin yang otoritas gitu ya, dan
penuh dengan kekuasaan. Tapi itu kan bukan untuk menguasai kamu. Memang mungkin kalau di pekerjaan dia seseorang yang punya pengaruh gitu ya, punya jabatan gitu. Itu aja dia seperti ini gitu loh, sampai nggak bisa tidur mikirin kamu. Sepertinya kalau dia mau cari yang lain tuh gampang sekali ya, banyak pilihan di dia, tapi dia cenderung memandang kamu karena kamu adalah pilihan dia di sini ya. Dia digambarkan di sini, ini kamu ya, digambarkan di sini banyak pilihan ya, tapi dia merasa nyaman dan merasa bahagia sama kamu gitu ya. Jangan senyum-senyum, kalian merasa difikirkan, belum senyum-senyum aja ya. Kalau kamu mau tahu ya, menurut Mendes itu ya, pria itu nggak pernah bilang cinta. Yang justru yang pria bilang cinta itu hanya janji-janji semata. Tapi seorang pria yang benar-benar mencintai kita dari dalam dasar hatinya karena punya tujuan baik, itu tidak akan pernah mengucapkan kata cinta. Ya makanya pasangannya sering dibikin bingung, sering dibikin kayak orang nggak dianggap gitu ya, padahal si maskulin itu sayang sama femininnya. Tapi karena rahasia maskulin itu kenapa memang seperti itu, dia tidak segampang kayak feminin gitu ngucapin janji aku cinta kamu, aku sayang kamu, bukan, enggak. Tapi kalau maskulin yang benar-benar serius sama kita, dia nggak akan pernah mengucapkan kata cinta di sembarang waktu, nggak akan pernah mengucapkan kata cinta di sembarang tempat. Dia tidak akan mengucapkan apapun, tapi dia langsung melakukan tindakan, yaitu selalu ada buat kita ya. Nah, di mana kita ada dia ada gitu, di mana kita membutuhkan dia selalu ada, di saat kita susah dia ikut susah gitu aja. Itu ciri-ciri seorang cowok yang memang seorang maskulin yang benar-benar serius dengan feminim ya, untuk menjalin hubungan. Tapi kalau ada seorang maskulin yang baru kenal udah bilang cinta, bullshit itu, jangan pernah dipercaya. Itu cuma di bibir saja. Biasanya ada balik udang di balik batu, atau ada udang di balik batu, atau ada batu di balik udang. Begitu. Jangan langsung baper ya kalau ada cowok yang baru kenal atau beberapa bulan kemudian menyatakan cinta sama kamu. Jangan pernah baper. Itu justru biasanya itu cuman bohong untuk mendapatkan dia sesuatu dari kamu gitu. Oke. Pengalaman ya Mendes? Enggak pengalaman, cuma banyak yang Mendes lihat dari kejadian-kejadian itu seperti itu gitu loh. Ya, oke. Dan banyakkan orang, bukan Mendes sok pinter gitu, bukan Mendes karena sok pinter gitu, teman atau ada ya kebanyakan gitu kalau ngobrol sama Mendes itu ya bercerita seperti itu, merasa tertipu atau merasa di ini di itu ya, karena dia ada ketemu dengan maskulin yang gampang menebar cinta gitu. Ternyata bullshit. Ya, jangan sampai kalian ya, buat teman aku semua, sahabat Mendes semua ya, jangan pernah ya, jangan pernah. Oke. Aku baca teksnya ya, dimana ini ada pesan apa buat hubungan yang seperti ini. Siapa yang sering mimpiin kamu ya, kesian dia. Kamu nanti kalau kamu yang ngalamin ya ambil langkah, kalau yang nggak ngalamin ya anggap aja sebagai pembelajaran ya. Kalau cowok itu nggak bakal mengatakan kata cinta sembarangan, tapi dia akan banyak bertindak kalau dia memang serius sama kamu gitu. Ini yang nomor 1, aku tadi ngelirik soalnya ini nomor 2, yang ini nomor 3, yang ini nomor 4. Oke, kita buka satu persatu ya. Mendes nggak punya pengalaman banyak, tapi Mendes cukup suka ngeliatin saja gitu, ngeliatin kebanyakan kejadian tuh seperti itu ya. Suka ini aja pink, kalian suka warna pink ya, kalian berdua kayaknya suka warna pink. Ini hati intuisi hati Mendes itu berkata ya pasangan ini suka warna pink, dan kelihatan kalian anggun gitu, oke pas pakai pakaian warna pink atau pakai sesuatu warna pink, apa topi kayak apa celana pink. Kamu atau dia lahir di tanggal 8, atau kalian jadi di bulan 8, atau si dia lahir di tanggal 8, atau ada apa di tanggal 8 ya. Ini ya. Mendes gitu ya. Iya kan, kadang-kadang pakai warna pink itu seperti permen yang dibuntel. No,
Karena dia ini, aku bilang juga apa, dia ini bersama kamu dia tuh sangat bahagia ya. Dia ingin membuka fase baru untuk meninggalkan pilihan-pilihan dia itu, dan dia terfokus pada si dia di kamu gitu ya. Karena kamu membawa kebahagiaan buat dia. Dia ingin bahagia ya dengan harta yang dia miliki bersama kamu. Dia buat kamu, buat dia jangan sampai galau lagi. Ada tuh ring, 2 cincin atau tukar cincin atau pertunangan ya. Gitu. Ya, di sini juga kalian akan terjadi sukses pertemuan ya, baik dalam bisnis ya, bahagia dalam keluarga ya, atau nanti akan terjadi sebuah perubahan yang membahagiakan ya. Ya, ini tergantung kalian semua sih, semuanya itu tergantung kalian. Cinta kalian direstui oleh alam semesta. Ya. Jangan berharap cowok itu bilang dulu cinta, itu nggak bakal. Itu ciri-ciri cowok serius itu seperti itu. Nggak bakal dia ngobrol cinta sembarangan. Ya, dia karena sayang, dia tidak mau menyakiti. Jadi dia nggak akan pernah bilang sayang. Itu ciri-ciri suami Mendes seperti itu ya. Iya. Dia ya sampai menikah sampai Mendes udah lama itu belum pernah Mendes mendengar dia bilang cinta sama Mendes. Belum pernah satu kali pun. Ya. Sampai sekarang kita udah bukan terpisah cerai bukan ya. Dia ada di mana ya, lagi bekerja jauh di sana ya. Dan Mendes di sini sendiri ya bersama anak-anak itu. Belum pernah satu kali pun bilang kangen gitu, belum pernah. Bilang I love you, nggak pernah. Kalau Valentine itu kalau ngucapin ya udah kasih gambar bunga apa gambar coklat udah selesai gitu doang. Nggak pernah bilang cinta. Dari lesanya itu enggak pernah keluar bilang cinta. Kalau Mendes yang bilang aku cinta kamu, ya udah balasannya dia tuh sama aja katanya. Kadang-kadang ya kalau Mendes yang misalkan ngucapin Valentine gitu ya, terus dia jawabnya, terus kan kalau udah selamat hari Valentine kan kita ngucapnya I love you gitu. Kadang dia jawabnya love you too gitu, nggak pakai I love you too gitu, nggak pakai I love, nggak pakai I gitu, tapi cuman love you too gitu doang, nggak pernah seumur umur. Tapi aku percaya dia sayang sama aku, dia percaya sama Mendes, Mendes percaya dia sayang sama Mendes gitu ya. Oke. Jadi untuk cowok yang serius itu nggak akan mengobrol cinta, apalagi baru 2 minggu kenal udah bilang cinta. Oh itu udah tanda-tanda tidak bagus. Udah harus dipikirkan berulang-ulang ya berteman dengan seorang cowok atau maskulin seperti itu. Kalau feminim biasa ya, biasa kan feminim kan cenderung lebih romantis. Dan dia bicara dengan perasaan kalau feminim itu, kalau untuk urusan kayak gitu tuh. Apa yang ada di hati dia ya dikeluarin. Kalau feminim kan pakai logika, kan kalau maskulin kan pakai logika, nggak pakai perasaan. Ya. Nah, jadi begini, kalau maskulin punya pikiran kalau kamu mau sama gua ya gua nggak usah bilang cinta gitu. Gua harus ngerti sendiri, nggak usah diperjelas. Kadang-kadang memang ada sesuatu yang tidak harus dijelaskan tapi harus kita mengerti, dan kita sebagai feminim harus peka. Jangan nuntut pasangan kita yang maskulin peka. Maskulin itu peka, cuman dia nggak pernah gubris gitu loh. Tahu kalau kamu sayang sama dia, tapi dia nggak lebay gitu, nggak. Ya udah sayang ya sayang gitu. Misalkan kamu minta apa gitu, dia tahu kamu minta apa, tapi nggak usah bilang, dia langsung tiba-tiba pulang apa yang kamu minta itu dibawain pulang gitu, satu-satu ya. Gitu, sambil ngocok Mendes bicara ya, sambil nyisipin saran-saran buat kalian ya, biar kalian tidak tersesat dalam hubungan. Oke. Cowok itu enggak lebih kayak wanita. Cowok itu enggak lebih kayak kita sebagai feminim. Tapi kalau ada cowok yang lebih, itu pasti dia ngobrol cintanya sembarangan. Itu udah perlu dicurigai gitu. Cowok kayak gitu perlu dicurigai. Kok susah sih ya udah sambil ngobrol begini ya. Oke. Aku ambil satu aja ya. Aku pilih satu ya, mana sih ya. Oh ini agak sedikit ngumpet dia.
Oke. Nah, oke. Terlalu lama nanti kalian bosan. Mendes mah nggak keluar itu kocokannya ngobrol aja. Aku tuh ini loh, kenapa kalau ngobrol begini tuh aku pingin tuh kalian itu jangan tersesat gitu, jangan tertipu ala hubungan-hubungan cowok-cowok yang busit-busit gitu. Aku suka nggak tega gitu, apalagi kalau ngeliatin kalian itu dikecewakan gitu. Mendes tuh yang nggak tega, padahal kamu yang dikecewakan tapi Mendes yang nggak tega. Gimana coba? Karena Mendes sayang kalian. Jangan marah ya, tuh kan, jangan marah. Nanti kan dia memang bertujuan baik, jangan marah ya. Ngapain sih lu mimpi-mimpin gua ya? Memang dia suka sama lu. Gitu ya, Mendes mah kayak gitu ya. Nah, mau dikata apa lagi? Dia sangat jatuh cinta sama kamu, makanya dia ingin bersama kamu. Dia itu begitu bahagia bersama kamu, makanya dia ini benar-benar galau dengan keadaan kamu yang gak pernah memberikan kayak serius, apa suka selengean mungkin kalian kayak Mendes gitu ya. Diajak ngomong apa jawabnya apa, diajak kemana jawabnya apa. Jadinya ya dia galau, bingung aja dengan perasaan. Sebentar bilang A, besok pagi bilang B, besok pagi bilang B, besok lagi bilang C gitu. Jadi dia tuh galau, padahal dia tuh benar-benar cinta sama kamu dan ingin sekali menjalin hubungan ini menjadi sesuatu yang lebih ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih serius gitu ya. Padahal dia ini benar-benar berharap sekali gitu loh. Ada cinta kalian di restu ya alam semesta, ada touring, ada lope-lope ya kan. Buat apa lagi? Kurang apa lagi? Oke Des gitu ya. Bilang janji ke Mendes. Nanti kalau memang kamu yang ngalamin ini semua ya, cowok kamu yang seperti itu, yang benar-benar sayang tapi kamu selengean. Ya, coba deh kamu bilang. Tapi jangan to the point ya, tetap aja jaga harga diri kita ya. Jangan terlalu di bawah, nanti kita malah dikirain gampangan ya kan. Ya aku setelah nonton video Mendes, aku ini loh, kita diprediksi seperti ini. Ya oke yuk kita tunangan, juga boleh kayak gitu ya. Oke. Terima kasih yang nonton file nomor 2. Beginilah apa tebaran kartunya ya. Dia berpesan, kartunya berpesan seperti ini, bahwa dia sangat mencintai kamu. Dia sangat jatuh cinta sama kamu, walaupun dia banyak pilihan kemarin-marin, tapi tetap fokus sama kamu karena kamu pilihan dia. Ya, dia ingin hidup berbahagia sama kamu, dia ingin berkomitmen ya. Oke, terima kasih yang pilih file nomor 2. Sukses selalu ya. Allah selalu bersama kalian. Tuhan memberkati kalian semua ya. Oke. Jangan lupa komennya, jangan lupa likes-nya, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya, dan satu lagi jangan lupa share. Oke. Terima kasih. Salam penuh kasih dari Mendes buat kalian semua. Bye. Di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sampailah kita pada pilihan kartu yang ketiga ya. Ya, siapa yang sering mimpiin kamu? Siapa? Ya. Mari kita ulik bersama-sama ya. Tapi selalu Mendes tekankan bahwa ini hanyalah suatu fun reading. Jangan jadikan patokan ataupun dasar dalam kehidupan kalian sehari-hari, hanya sebagai fun reading. Kalaupun itu nanti resonate, itu adalah memang kehendaknya ya. Karena ini hanya merupakan suatu prediksi saja. Jadi bukan jadi panutan atau patokan atau pedoman hidup sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Kita mulai tebar kartunya satu persatu ya. Di sini yang diwakilin oleh warna orange. Baby. Ya. Oke. Satu persatu kita tebar kartunya ya. Dimulai dari yang barisan atas adalah perasaan dia ya. Yang barisan kedua adalah klarifikasinya. Ya, perasaan dia yang memimpikan kamu, sering mimpiin kamu gitu. Oke. Siapa yang sering mimpiin kamu? Nih.
Ada Knight of Swords, ada Seven of Swords, ada Page of Cup, dan ada Three of Pentacle. Oke. Barisan mewakili dia yang suka mikirin kamu. Kemudian untuk klarifikasinya ada King of Swords ya. Kemudian ada Five of Pentacle. Kemudian ada The Fool dan ada Four of Swords. Oke. Kita mulai ulik satu per satu. Siapa orang yang sering mimpiin kamu? Siapa? Kita lihat di sini. Kartu tarot akan mengirim pesan apa untuk pertanyaan kalian ini ya. Di sini ada Knight of Swords, keberanian ya. Keberanian untuk melangkah ke depan ya. Setelah sekian lama si dia itu selalu nggak bisa melupakan masa lalunya ya. Kemudian dia mulai menawarkan cinta dan akan membuktikan siapa dia, kalian pasti tahu. Sepertinya dari awal Mendes baca ya, di sini pasti ada masa lalu. Berarti ini adalah mantan ya, mantan bisa jadi mantan suami, mantan istri atau mantan pacar ya. Karena apa? Di sini ada masa lalu. Si dia ini sedang mendekati kamu dan dia ingin memberanikan diri mendekati kamu. Dia karena udah mulai healing, melupakan masa lalunya ya. Dia ingin menawarkan cinta sama kamu ya. Dia akan membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki hasrat yang untuk mengawali cinta. Walaupun awalnya itu dia ragu-ragu terhadap kamu, terhadap hubungan ini. Maksudnya seperti itu ya. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang mengalami, bisa dia yang mengalami ya. Jadi di sini bisa terbolak-balik tergantung energi kalian yang tertumpah di sini. Di sini ada keberanian seseorang yang sangat berani ya. Ini kalau maskulin itu seseorang yang kesatria gitu, berani untuk menawarkan cinta kepada kamu karena kemarin itu dia masih ragu-ragu karena akan masa lalunya yang pernah masa lalunya yang tidak bisa dia lupakan. Mana sekarang dia sudah mau memulai memberanikan diri mendekati kamu ya, sampai dia itu setiap malam tuh tidak bisa tidur memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mendekati kamu, untuk menawarkan cinta dia kepada kamu ya. Karena ini kayaknya kenalan baru juga bisa jadi, mantan juga bisa jadi, atau mantan pacar, mantan suami atau mantan istri di sini juga bisa jadi. Kalau tidak ini memang orang baru yang baru kalian kenal. Kalau enggak ini orang yang ingin mendekati kamu ya, ingin menjalin hubungan sama kamu ya. Dia akan membuktikan sesuatu tentang keraguan-keraguan dia kepada kamu ya, yang kemarin pernah menawarkan cinta sama kamu tapi karena dia masih mengingat masa lalu kemudian mundur lagi dia ya. Kemudian sekarang ini dia udah mulai yakin dengan beraninya dia akan mendekati kamu karena dia udah memikirkan resikonya begitu ya. Dan juga di sini akan benar-benar memulai hubungan untuk serius sama kamu ya. Dia akan mulai bertanggung jawab dengan apa yang nanti dia lakukan, walaupun sesulit apapun dia akan mengawalinya semuanya ya. Walaupun kamu ini sebenarnya di sini ya dia nilai itu sebagai seseorang yang kekanak-kanakan gitu ya. Ya tapi dia menjunjung tinggi kesucian cintanya, dia menjunjung tinggi menjunjung tinggi kesuciannya, menjunjung tinggi hubungan ini gitu ya. Jadi tidak ingin dia mengecewakan ya. Dia lebih mementingkan kejujuran. Di sini kalian berdiri dengan Libra ya, Libra. Libra itu suatu zodiak yang berkepribadian menjunjung tinggi kejujuran, kesetiaan itu di atas segalanya. Di sini dia akan melakukan itu ya. Makanya dia melakukan relaksasi ya, pendekatan kepada Allah, memanjatkan doanya untuk meminta petunjuknya, dan ternyata memang kamu orang yang dia pilih gitu loh. Sehingga dia itu setiap kali tidak bisa tidur, sama sekali tidak tidur.
Karena apa? Setiap memejamkan mata dia mimpiin kamu. Nah, ya, selalu begitu ya. Jadi ada pemikiran terus. Maka di saat ini dia akan memberanikan diri untuk mendekati kamu, untuk menyentuhkan maksudnya dia apa. Ya, nanti akan terjadi itu. Kalau memang sudah terjadi berarti ini tinggal selanjutnya. Kalau belum terjadi nanti akan terjadi ya. Akan terjadi pembuktian untuk hubungan ini gitu. Dia sepertinya orang baru atau mantan kalian ya, atau orang yang memang naksir sama kamu gitu ya, ingin menjadikan sesuatu ini hubungan yang ke arah ke jenjang yang lebih serius. Misalkan lagi ngegebet ya nanti jadi status pacaran. Kalau kalian memang sudah putus ya nanti disambung lagi. Di sini sepertinya itu yang diharapkan ya. Di sini ada tepul itu adalah kejujuran ya, kepolosan, kesucian, ataupun awal dari sesuatu gitu ya. Semua akan diawali mulai tepul kan dari angka 0 gitu ya. Dan juga di sini ada keraguan awal dia akan menawarkan cinta, tapi ada keraguan untuk dirinya sendiri, perasaannya dia sendiri itu terhadap kamu seperti apa, karena dia punya masa lalu. Masa lalu ini sangat mengganggunya, tapi setelah dia pikir, dia punya keberanian untuk maju ke depan untuk melakukan pembuktian ya, dia akan bertanggung jawab dengan hubungan ini gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan seseorang seperti ini ya, bukan terlalu bahagia, bukan. Ini ciri-ciri seseorang yang serius, tapi kan baru tahap pertama ya, Jadi ya masih meragukan juga sih kalau menurut Mendes mah. Namanya hati manusia bisa bolak-balik gitu kan. Sebentar cinta, sebentar nggak cinta gitu. Tapi karena dia sepertinya atau gini nih, kalian memang sengaja minta pembuktian ke dia, coba buktikan kalau kamu memang sayang sama aku gitu. Nah, dia akan melakukan pembuktian. Mungkin dia mendapatkan suatu tantangan gitu ya, suatu tantangan ya, di situ dia ingin mendekati kamu gitu. Kamu pernah bilang ke dia, kalau memang kamu suka sama aku, buktikan gitu. Nah, dia akan membuktikan, dia akan memberanikan diri ya, melangkah ke depan untuk bertanggung jawab walaupun dalam kesulitan apapun itu, dia akan mengawalinya ya. Dia dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, mohon petunjuk deh. Nah, akan terjadilah seperti ini gitu. Oke. Ini sepertinya ya orang baru, bisa jadi mantanmu gitu aja. Bisa jadi orang yang naksir sama kamu. Tapi kita pertanyakan ada sama callback-nya. Di sini ada banyak jawaban ya. Apa yang akan disampaikan callback untuk file nomor 3 ini. Soalnya apa? Ya, nggak terlalu rumit sih, tapi apa sih yang dia mau sebetulnya gitu loh. Apa dia tuh kenapa gitu. Kalau jadi kamu kan bingung. Ini cowok ditantang begini, ya langsung maju. Jangan gitu. Dan kamu harus melakukan apa? Inilah pesan dia. Terluka. Dia seseorang yang terluka di sini ya. Seseorang yang pernah dilukain hatinya, jadi punya masa lalu yang pernah terluka hatinya, sehingga dia merasa ragu-ragu, bahkan untuk menawarkan cinta kamu juga ragu-ragu, terhadap perasaan dia juga ragu-ragu. Jadi dia akan melakukan pembuktian ya, tapi kan nanti kenyataannya setelah terjadi, ini belum terjadi gitu. Jadi nanti apa yang akan terjadi? Makanya ini kalian jangan sampai terluka. Jadi jadilah dirimu sendiri dan jangan pakai topeng ya. Di sini maksudnya begini. Kalau kamu memang suka ya sama orang yang gibet kamu ini, ya bilang aja. Jangan kamu cuma menggoda dia gitu. Coba dia buktiin kalau kamu sayang sama aku gitu. Kamu harus berani bertanggung jawab untuk hubungan ini. Jangan ya. Jadi belak-belakan aja, kalau kamu suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak gitu aja. Jangan digoda. God bless you. Tuhan memberkati kalian. Ya udah. Lanjut saja. Ya, semua sudah ada yang ngatur. Oke, mons, bulan itu adalah perasaan, berarti dia bicara memang pakai perasaan dia. Kamu juga harus pakai perasaan kamu ya. Ini di sini ya, seperti itu ya. Hubungan ini ternyata
dia berani maju itu karena dia memang udah benar-benar merasa klik dengan kamu dan benar-benar dia merasa ingin membuktikan ya kepada kamu bahwa itu benar-benar akan bertanggung jawab untuk hubungan ini ya, untuk menjadi seseorang yang bisa menjadi pasangan kamu gitu. Jadi bukan main-main ya. Kalau kemarin kamu cuma tanya, coba kalau kamu sayang buktikan. Nah ini sekarang benar-benar dia menggunakan perasaannya dan menggunakan doa-doanya, karena dia apa? Dia melakukan relaksasi dulu, menenangkan diri dulu, berdoa dulu ya, untuk menyampaikan ini semua ini kepada kamu gitu. Oh gitu ya Des, iya seperti itu ya. Kamu terserah kamu sih, kan kamu yang punya perasaan. Kalau kamu kemarin bilang iseng-iseng tapi ternyata dia main perasaan, ya kalau kamu terima ya terima aja. Kalau enggak ya jangan bohongin hatimu ya. Bicara dengan hatimu dengan sejujur-jujur. Karena hati itu lebih penting daripada sekedar menyenangkan orang lain, ya kan? Hati kita itu lebih penting daripada kita menyenangkan hati orang lain. Buat apa kita membuat orang lain senang tapi kita sendiri tidak merasa bahagia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak boleh egois ya. Kita shuffle ya. Pesan alam buat hubungan ini. File nomor 3. Apa ya? Oh. Nah, udah langsung nyata 2. Ya, nih ya. Ini kedua. Ini ke 1. Kayaknya kalian tuh twin flame deh. Dari amplopnya aja udah terlihat nih. Gimana Allah gak merestui kalian? Ini prediksi, ini fun reading ya. Jangan dijadikan pedoman ya. Jadilah suatu motivasi aja. Iya Des, iya. Bersama Tuhan yang kamu harapkan besar kemungkinan terjadi, bahkan dikabulkan. Iya, percaya sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik sekali dan aku sangat menyayangi Tuhan. Kalian sayang gak sama Tuhan? Sayang kan? Karena apa yang kita minta pada Tuhan pasti akan dikabulkan, insya Allah. Amin. Mendes sangat memuja Tuhan, sangat memuja Allah. Jodoh, kalian memang benar-benar jodoh sayang. Di sini ada God bless you, di sini ada Tuhan bersama kalian, di sini ada jodoh. Ya udah, klik kan nomor 3. Bahagia deh kalian kalau memang ini kalian alamin. Buat apa? Ya klik aja gitu, senang kan? Senang sekali tentunya ya. Amin. Dia cuman bisa mengaminin untuk yang pilih file nomor 3. Semoga benar-benar terjadi pada kalian ya. Oke. Sekarang Mendes cukupkan sekian readingnya ya. Ngulik-nguliknya. Siapa sih dia orang yang sering mimpiin kamu. Inilah dia orang yang sangat bertanggung jawab ya. Kamu tahu nggak? Pasti tahu kalian. Pasti tahu siapa orangnya itu ya. Karena ini dekat sama kamu. Ini orang dekat sama kamu ya. Kalaupun dia lagi naksir kamu, dia itu gak bisa menutupin kenyataannya kalau suka kelihatan gitu lah tingkah laku dia itu gitu ya. Oke ya. Untuk yang pilih file nomor 3, terima kasih. Semoga menjadikan ini adalah motivasi, menjadikan acuan baru kamu untuk lebih semangat berjuang di dalam hidup ini ya. Ya, tetap bersama Tuhan kalian bisa. Oke. Jangan lupa ya likes-nya. Jangan lupa komennya ya, likes-nya, terus subscribe ya, share yang jelas itu share ya. Dan tekan tombol notifikasi ya. Terima kasih telah menonton video Mendes Tarot ya. Terima kasih. Semoga kebahagiaan selalu terlimpah buat sahabat Mendes semuanya, pada utamanya sahabat Mendes, pada umumnya bangsa Indonesia ya. Oke, terima kasih.